wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutnya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam marilah tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir zaman. Amin. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, SHMH selaku Rektor dari Universitas Islam Bandung, kepada Kepala Bagian Kerjasama, kepada Kepala Bagian Keuangan, kepada Kepala Bagian Kominfo, kepada Ibu Dr. Nunung Nurhayati SEMSI selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, kepada Bapak Dr. Helmi Aziz SPDI MDI dan Bapak Ahmad Yusuf SYMSC selaku PIC MBKM Universitas Islam Bandung, kepada Bapak Dani Satwa ST Saptawan ST selaku PIC MBKM FEB Universitas Islam Bandung, kepada Bapak M. Hashim Mustamin SAG MED selaku PIC Universitas Mula Warman, kepada Bapak Pasifikus CH Wijaya SPSI MA selaku PIC Prodi Psikologi dari Universitas Nusa Cendana, kepada Bapak Ahmad Humaydi MPD selaku PIC STKIP PGRI Banjarmasin, kepada Bapak Immanuel Gauro SSI MSI selaku Kepala Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, kepada Bapak Lukas Kano Manggala selaku PIC Universitas Halu Oleo, kepada Bapak Pitra Sacha Aditya STMT selaku PIC Universitas STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, kepada Bapak Dr. I Gede Wawan Sudata SPD STMPD selaku PIC Universitas Pendidikan Ganesha, kepada PIC Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kalimantan Timur, kepada PIC Universitas Hasanuddin, kepada PIC Universitas Islam Makassar, kepada PIC Universitas Kristen Indonesia Paulus, kepada PIC Universitas Negeri Manado, kepada PIC Universitas Nusa Cendana, kepada PIC Universitas Lambung Mangkarut, dan kepada teman-teman semuanya mahasiswa Modul Nusantara Universitas Islam Bandung. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Dr. Haji Nunung Nurhayati SEMSI selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Untuk Ibu Dr. Nunung Nurhayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Yolanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rektor Unisba, Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba sekaligus sebagai moderator dalam acara ini, Ibu Dr. Asmita Frida Sebayang SEMSI. Yang saya hormati Kepala Bagian Kominfo, Kepala Bagian Kerjasama, Kepala Bagian Keuangan Unisba, dan Bapak dosen sebagai PIC dari beberapa universitas mahasiswa yang mengikuti PMMDN. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini di ruangan Zoom meeting ini secara virtual tanpa halangan suatu apapun dalam acara Meet and Greet with Rektor mengenal Bandung dari Unisba. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu serta Ananda mahasiswa PMMDN yang Ibu banggakan, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba, kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik PMMDN di Kampus Biru, Kampus Perjuangan, dan Ibu juga sangat mengapresiasi sekali terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Ibu Wadek 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba sebagai salah satu dosen yang mengajar di modul Nusantara ini, yaitu Ibu Dr. Asmita Frida Sebayang SEMSI, di mana kegiatan ini adalah sebagai bentuk implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu bagian program MBKM yaitu PMMDN, program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek
di mana salah satu tujuannya yaitu saling berbagi dan sharing budaya dari daerahnya masing-masing. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada narasumber kita, Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Edi Setiadi SHMH yang telah bersedia menjadi narasumber bagi anak-anak kami PMMDM dari seluruh Indonesia untuk dapat berbagi ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan Kota Bandung. Sehingga adik-adik mahasiswa PMMDM dapat lebih mengetahui ragam budaya Kota Bandung yang kita cintai. Sehingga dapat meningkatkan wawasan, kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai masyarakat yang mencintai tanah air, negara kesatuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan acara Meet and Greet with Rektor ini dapat memperkuat silaturahmi adik-adik PMMDN dari seluruh Indonesia, khususnya dengan mahasiswa dan dosen Unisba, serta dapat mengenal lagi Kota Bandung sebagai kota pendidikan, kota segudang kuliner, dan kota beragam budaya Sunda lainnya. Dan semoga acara ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan dosen pembimbing modul Nusantara. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit pantun buat adik-adik yang dibuat oleh seseorang ya. Pergi ke masjid memperbaiki kotak amal. Balik ke rumah memperbaiki pagar. Jangan menyerah karena gagal. Mari maju serentak, wujudkan merdeka belajar. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Nunung atas sambutannya. Selanjutnya, sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, lalu sambutan dekan, lalu meet and greet with Rektor Unisba, lalu diskusi dengan Rektor, lalu diskusi dengan PIC, dan penutupan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih telah hadir dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak, Ibu, saudari-saudari semuanya sehat-sehat walafiat. Amin. Pada rangkaian kali ini, di kegiatan Modul Nusantara Kebinekaan kedua, yaitu kita dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan keahlian yang akan diperoleh untuk peserta terkait peningkatan pengetahuan dari lingkungan kampus. Baik, selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya adalah Meet and Greet with Rektor Unisba dan akan dimoderatori oleh Ibu Astita Frida Sebaya. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu, sehat Pak? Mari. Baik. Nama Dr. Asnita Frida Sebayang, tempat tanggal lahir Binjai 16 Januari 1976, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal Jalan Unisba 10 nomor 170 Peru Mandala Sekar Sakinah, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Telepon 0812071438. Alamat kantor Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Alamat email fridas@gmail.com. Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1994 hingga 1999. S2 Magister Sains Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Spesialis Ekonomi Regional tahun 2002 hingga 2004. S3 Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota selaku Perencana Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung tahun 2012. Lalu pengalaman kerja, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung tahun 2020 hingga sekarang.
PJS Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung tahun 2018, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung tahun 2016 hingga 2018. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, Meet and Greet with Rektor Universitas Islam Bandung yang akan dimoderatori oleh Ibu Asnita Frida Sumbayang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Yolanda. Salam buat semua dari seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkah rahmat yang berlimpah, kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ini ya, dalam suatu gagasan acara yang tidak pernah kita duga. Beberapa tahun yang lalu kita menyambut suatu momentum yang disebut Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ini Mas Menteri menggulirkan banyak sekali kegiatan terkait dengan Kampus Merdeka, dan hari ini kita berjumpa di ruang virtual ini, meskipun saya tahu di batinnya teman-teman mahasiswa ini ingin sekali ya hadir di Bandung, apalagi di sini sudah dilihat ada Pak Rektor sudah hadir, ingin sekali bergabung di Universitas Islam Bandung secara fisik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang sudah menghadiri acara kita hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu PIC dari seluruh mitra Universitas Islam Bandung yang ada ya. Saya lihat ini kita banyak dari timur Indonesia. Jadi dari timur dan barat hari ini berkumpul dalam satu ruang virtual, dan mudah-mudahan kerjasama kita tidak hanya di modul Nusantara, tetapi juga di berbagai kegiatan akademik dan non-akademik lainnya ya, yang akan bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Nah, hari ini adalah acara yang luar biasa karena Pak Rektor Unisba sudah mempersiapkan ya, sudah menyiapkan waktu, pemikiran untuk kita semua. Nah, untuk tahu lebih dekat dengan Pak Rektor, hari ini kita coba lihat dulu kurikulum vitae beliau ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa saksikan bahwa Prof. Edi Setiadi dalam karir kepangkatan sudah mencapai tertinggi ya Pak Rektor ya, sudah guru besar di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, golongan pangkat beliau 4E, pembina utama. Beliau lahir di Tasikmalaya, ini juga tempatnya indah sekali ya, teman-teman ingin sekali berkunjung ke Tasikmalaya Pak Rektor, ingin tahu makan pindang di Tasik ini enak sekali kabarnya ya, jadi teman-teman sebenarnya sudah ingin datang ke Tasikmalaya, karena ada bagian dari modul Nusantara yang juga memperkenalkan daerah Garut dan Tasikmalaya. Jadi Pak Rektor lahir di Tasik, sekolah SD sampai SMA ya, ini ada di Tasikmalaya. Nah, ini teman-teman banyak artis juga ya. Nanti mungkin Pak Rektor juga memperkenalkan ya, artis-artis dari Tasikmalaya juga banyak. Nih orang-orang hebat banyak dari Tasikmalaya nih. Pedagangnya juga luar biasa. Jadi kalau teman-teman datang ke Pasar Baru itu produksi Tasikmalaya menjuarai ya perdagangan industri kreatif di Indonesia. Nah, ini sedikit tentang Tasikmalaya. Kemudian tadi kita lihat Pak Rektor sangat paham bagaimana perkembangan sejarah Unisba dan Kota Bandung, karena beliau juga alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kemudian S2 beliau ditempuh di Universitas Diponegoro dan lulus sebagai doktor ilmu hukum pada tahun 2004 ya dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan Pak Rektor, ini teman-teman bisa saksikan ya, ada 17 halaman yang harus saya bacakan ya, tentunya tidak saya baca semua. Beliau penulis, sudah banyak buku yang beliau tulis ya, tentunya banyak yang terkait dengan hukum pidana, dan menariknya di CV beliau juga khotib ya, khotib dan pengurus masjid. Jadi di Kota Bandung. Nah, jadi ini juga punya pengalaman dalam melayani masyarakat juga cukup banyak. Apalagi kalau kita lihat artikel-artikel yang dipublikasi baik di jurnal, kemudian di media massa.
saya mencatat di sini ada 103 artikel yang sudah publish di media massa. Kemudian beliau juga aktif dalam penelitian. Ada belasan buku yang sudah dipublikasi di bidang hukum pidana, jadi kepakaran beliau juga luar biasa. Nah, teman-teman, apa yang akan kita dengarkan hari ini dari Pak Rektor? Tentunya kita belajar sejarah juga ya, bagaimana tadi salah satu institusi di Kota Bandung yang teman-teman kebetulan ya ditempatkan. Jadi perlu saya informasikan Pak Rektor bahwa teman-teman ini ada yang tidak memilih untuk ikut kuliah di Universitas Islam Bandung, tetapi ditugaskan oleh Dikti untuk mengikuti modul Nusantara di Universitas Islam Bandung. Jadi ada 29 mahasiswa, mereka berasal dari Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dari Kalimantan. Nah, ini sangat lengkap ya, mulai dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Kristen, Universitas Nusa Cendana, Mula Warman, Tanjung Pura, Hasanuddin, Haluoleo ya, tadi Yolanda salah menyebutkannya ya, Haluoleo. Jadi banyak sekali ternyata sahabat-sahabat kita dari perguruan tinggi ini ditempatkan oleh Kemendikbudristek untuk belajar modul Nusantara di Universitas Islam Bandung. Jadi kami akan membersamai teman-teman sampai akhir Desember di Universitas Islam Bandung, menjelajahi kekayaan alam di Jawa Barat, menemui tokoh-tokoh di Jawa Barat, mencari inspirasi-inspirasi kreatif dari Jawa Barat. Jadi pengalaman ini saya kira akan memberikan pengalaman tidak hanya hard skill, tapi pengalaman batin ya, apalagi kalau bisa hadir di Universitas Islam Bandung tentunya Pak Rektor. Nah, itu barangkali tadi sekelumit tentang Pak Rektor kita yang akan menyampaikan materi terkait bagaimana pesan sejarah ya dari Universitas Islam Bandung, tentunya untuk peradaban, tidak hanya peradaban ini ya kota saya kira, tapi peradaban manusia. Saya persilahkan kepada Prof. Edi Setiadi untuk menyampaikan materinya, barangkali 20 menit cukup ya, Prof ya. Kemudian kita akan banyak diskusi dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Nusantara. Kepada Pak Rektor, saya persilahkan. Terima kasih Bu Dr. Asnisa Prida Subayang selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kawan-kawan yang di Indonesia Timur ini sudah siang mendekati sore ya. Karena perbedaan waktu. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara Mahasiswa Merdeka ya dalam negeri program MBKM. Dan saudara mahasiswa terutama ya memilih Unisba. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Prida serta PIC dari berbagai universitas. Saya lihat tadi di layar monitor, kemudian juga tadi Ibu Prida menjelaskan ada yang dari Untan, Tanjung Pura. Kalau Fakultas Hukum, saya kalau Anda ada mahasiswa Fakultas Hukum, saya punya kawan di Tanjung Pura ketika S2. Ya. Kemudian Universitas Mula Warman juga kalau Anda ada Fakultas Hukum Mula Warman, saya juga punya kawan di Mula Warman. Termasuk Universitas Haluoleo, saya juga punya kawan, dan terutama dari Undana, Universitas Cendana ya, Kupang, saya juga punya kawan. Jadi sebetulnya kalau saya berkunjung ke universitas ini, ya tentu saja saya harus datang ke Fakultas Hukum, karena kawan-kawan saya di Fakultas Hukum. Itu ketika saya kuliah S2 di UI dan Undip, kemudian S3-nya di Undip, saya berkawan dengan kawan-kawan dari berbagai universitas negeri ya. Universitas swasta juga ada, tapi saya lihat kalau Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur saya tidak punya kawan gitu ya. Di Fakultas Hukumnya. Baik saudara-saudara, tadi Ibu Prida menjelaskan kira-kira Unisba ini seperti apa ya.
Kalau kurikulum PTS tidak perlu saya jawab lah. Tapi kalau Anda tanya artis dangdut, ya itu pasti dari Tasik kebanyakan. Ya, dari mulai Rhoma Irama sampai Rhoma Irama sekampung dengan saya. Rhoma Irama sampai siapa Cucu Cahyati, Ice, ya dan sebagainya, itu pasti dari Tasik ya, kalau artis dangdut. Popnya juga ada di Damhudi, tapi mungkin sudah tidak kenal lah. Baik, Unisba ini universitas swasta, ya, universitas swasta. Kalau soal misalnya akreditasi, tentu saudara bisa mengecek saja di website Unisba. Tapi kami membanggakan diri bahwa Unisba ini adalah 5 perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A untuk institusi di Jawa Barat dan Banten. Jadi kalau saya sebut, yang pertama kali memperoleh akreditasi A, IIPT-nya di Jawa Barat itu adalah Universitas Telkom, Telu University, kemudian Unisba, kemudian Universitas Pasundan, kemudian Universitas Presiden, ya, Parahyangan, bukan Universitas Presiden. Nah itu ya. Jadi kita masuk 5 besar perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A untuk institusi. Jadi dari sudut formal akreditasi, alhamdulillah Unisba sudah bisa menyamai rekan-rekannya yang lain. Nah, kalau luas kampus, tentu saja luas kampus kami ini semua kampus kecil. Kalau disatukan pun kampus kami itu paling banyak itu 3 hektar ya, luasnya. Berbeda dengan kampus-kampus saudara yang berada di luar Jawa, gitu ya, bisa belasan atau puluhan hektar. Kecil ya, terletak di pusat kota. Jadi kalau tadi Ibu Frida menawarkan city tour di Bandung, nah pasti kampus Unisba terlewati ya, karena berada di pusat kota, kiri kanan mall ya saudara, dan berbagai fasilitas perdagangan. Insya Allah saudara betah sebetulnya. Jadi saya juga sebetulnya keinginan saya itu saudara kuliahnya secara fisik ada di Unisba. Jadi kalau bulan Desember, tadi Bu Frida mengatakan ini sampai bulan Desember, mudah-mudahan November saudara bisa kuliahnya di Bandung di Unisba ya secara fisik. Karena mungkin kita akan menyelenggarakan PTM itu setelah middays, artinya bulan November. Nah, saudara bisa mengikuti tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu ya. Nah, Unisba ini berdiri tahun 58. Jadi bulan depan, 2 bulan lagi kita akan merayakan usia Unisba yang ke-63. Yang ke-63 ya. Nah, saudara usia 63 itu mungkin sudah tua ya, sudah matang. Seusia dengan saya beda setahun Unisba, tuan Unisba dengan saya. Kita mempunyai jadi cita-cita Unisba itu menghasilkan lulusan atau menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang satu kompeten di bidangnya dan kedua berbudi pekerti. Itu saja, 2 saja ya. Bagaimana menghasilkan mahasiswa yang kompeten di bidang studi yang diikutinya. Saudara mengikuti di fakultas ekonomi, saudara mengikuti fakultas teknik, fakultas kedokteran, psikologi, hukum, komunikasi, farmasi, dan sebagainya. Prodi, ada 34 prodi, silakan di Unisba S1 sampai S3 ya. Yang diceritakan oleh Unisba adalah saudara kompeten. Kompeten di bidangnya. Jadi ketika masuk dunia kerja, sudah lulus sebagai sarjana hukum, sebagai dokter, sebagai farmasi, sebagai sarjana komunikasi, sarjana MIPA, dan sebagainya, maka dalam diri saudara sudah tertanam bahwa saya mempunyai kompetensi untuk bersaing di dunia luar. Yang kedua, berbudi pekerti atau dalam bahasa kami akhlak yang baik. Ya. Dari manapun saudara berasal, dari mana etnis apapun saudara berasal, dari agama apapun, nah saudara harus perlu tahu ya, bahwa di Unisba itu tidak eksklusif atau inklusif, ya tidak hanya untuk orang Islam saja.
walaupun namanya Universitas Islam, ya, tetapi juga di sana ada kawan-kawan dari pemeluk agama lain. Malah tahun 2020 lulusan terbaik yang diwisuda itu adalah saudara kita yang berasal dari Bangka Belitung dan beragama Buddha. Lulusan terbaik. Ya, lulusan terbaik. Pak, kalau belajar di Indonesia kira-kira kurikulumnya apa bisa membuat kami menambah wawasan? Jelas, ya. Jadi program MBKM ini kadang-kadang kita salah confuse, ya, salah mengartikan. Seolah-olah misalnya saya Fakultas Hukum belajar di Universitas Mula Warman, Pak Hukum lagi. Bukan, ya. Mestinya saya ingin memperdalam apa, gitu, ya. Saya ingin memperdalam apa. Nah, cari di fakultas lain. Namanya juga menambah wawasan, kan? Menambah wawasan. Bukan ingin lulus mata kuliah itu, tapi menambah wawasan. Kalau menambah wawasan tidak harus sama prodinya, ya. Tidak harus sama prodinya. Kalau sudah berasal di fakultas ekonomi, rasanya kita perlu apa dalam bertransaksi itu perlu komunikasi yang intens, komunikatif. Nah, saudara kan bisa berpikir, kalau gitu saya coba deh ngambil kuliah MBKM ini di Fakultas Komunikasi. Dulu ada tukang air, Mbak. Atau saudara ingin juga, saya harus belajar hukum supaya tidak ditipu. Masuklah Fakultas Hukum. Bukan di Unisba saudara mengambil Fakultas Ekonomi lagi. Gitu, ya. Kalau mengambil Fakultas Ekonomi lagi tidak ada nilai tambahnya. Gitu, ya. Kecuali kalau offline nilai tambahnya itu saudara mengembara, ya, saudara mengembara ke Bandung, mencari pengalaman ke Bandung, gitu saja. Tapi kalau kuat keilmuan, saya kira saudara mestinya mengambil yang berbeda. Nah, dari rumusan menghasilkan lulusan yang kompeten dan budi pekerti inilah, ya, tipikal mahasiswa dan lulusan Unisba, sehingga nanti bisa kalau dia mau masuk dunia kerja yang formal, insya Allah bisa bersaing dengan saudara-saudara dari perguruan tinggi lain. Ya. Tapi ada plusnya, yaitu berbudi pekerti. Budi pekerti ini merupakan tujuan utama yang harus diraih oleh mahasiswa Unisba. Makanya kalau di Unisba ada beberapa program yang mendidik mahasiswa ya supaya nanti berbudi pekerti yang baik. Ada pesantren. Ada pesantren mahasiswa untuk mahasiswa semester 2, ada pesantren calon sarjana bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan sarjananya, pesantren lagi masuk. Dan pesantren calon dokter bagi dokter-dokter, bagi masa kedokteran yang menjadi calon dokter. Ya, sudah lulus koas, kan belum dokter tuh karena belum ujian UKM PPD, ya, ujian kompetensi. Nah, maka dia pesantren dulu. Nah, itu dalam rangka mendidik mahasiswa supaya berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Nah, itu program di Unisba. Apakah pesantren ini wajib bagi seluruh mahasiswa? Wajib. Nggak akan lulus. Ya. Saudara tidak mengikuti pesantren mahasiswa, tentu saja saudara tidak bisa mengikuti pesantren calon sarjana. Artinya tidak akan lulus. Ya. Bagaimana Pak yang non-muslim? Ya sama, harus mengikuti. Ya. Tapi kami tidak memaksa mahasiswa non-muslim untuk masuk agama Islam. Kami punya dalil dalam Al-Quran, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi saudara yang non-muslim tetap wajib ikut pesantren, tapi aktivitas di sananya seperti ibadah tidak diikuti. Misalnya sholat malam, ya, dia wajib bangun jam dini hari, bangun. Melihat saja, oh suasana ini lagi sholat malam. Gitu saja, tidak harus ikut sholat, tidak. Ya, karena kami juga tahu diri. Oleh karena itu makanya Islam yang dikembangkan di Unisba itu adalah Islam yang wasatoniyah istilahnya, Islam pertengahan. Ya, Islam pertengahan. Ya, tidak radikal, tidak lembek juga. Karena yang pertengahan lah Unisba ini, ya. Kalau misalnya Pak itu NKRI banget. Ya. Karena kami punya ajaran, ya, mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Ya. Jadi kalau rasa nasionalisme, Unisba itu bukan hal yang baru. Ya.
kami tadi Bu Bu Dekan mengatakan kampus perjuangan dan dakwah, ya itu juga sama, ya. Kampus kita itu dijuluki kampus perjuangan dan dakwah. Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di masyarakat. Itu tugas kami, tugas Unisba, mengentaskan kemiskinan, ya, dan kebodohan. Kan sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat buta huruf dan sebagainya rakyat kita masih banyak. Nah, oleh karena itu tugas Unisba salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan umat di bidang ekonomi dan keterbelakangan di bidang pendidikan. Ya. Nah, itu tugas Unisba. Ya. Di samping tadi kompeten dan berakhlakul karimah juga perjuangan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Ya. Dakwah tadi, ya, dakwah kewajiban kita umat Islam, seorang Muslim harus berdakwah, baik dakwah bil hal, artinya dengan perbuatan, ya. Kan kalau kita mengajak kepada kebaikan kan juga mungkin agama lain juga sama, ya, begitu. Nah, itu dengan bilhal, dakwah dengan perbuatan, dan dakwah bil lisan, dakwah dengan ceramah-ceramah. Jadi kalau ya senyum itu kan sedekah, ya. Senyum itu sedekah. Nah, kita ajarkan, ya, ramah tamah itu adalah sedekah, dan itu adalah ada nilai ibadahnya. Nah, itu jadi ada yang namanya kampus perjuangan dan dakwah, motonya itu, dan kalau kampus biru karena warna kampusnya biru, ya. Nah, kita kalau misalnya Pak di Unisba ada radikalisme intoleransi, ya cek saja saudara di website. Kita tidak mengajarkan seperti itu, gitu ya. Kita cinta NKRI, ya. Kita sudah final, tidak perlu ada yang dibahas, baik soal Pancasila, ya, soal Undang-Undang 45, semuanya sama, ya. Jadi kita tidak mempersoalkan, silahkan saja dasar negara seperti apa kita ikuti. Jadi kalau saudara misalnya mohon maaf dari universitas yang berbeda ideologi dengan kita, apakah mahasiswa kami akan ditindas atau tidak, Pak? Sama haknya dengan mahasiswa lain, perlakuannya sama, ya, perlakuannya sama. Jadi jangan khawatir bahwa ini Islam nanti kita yang non Muslim dipersulit, tidak, gitu ya. Kalau soal dipersulit itu soal budi pekerti tadi, ya, itu soal budi pekerti, dan tidak ada untungnya juga, saudara, ya. Kalau mau terus terang saya nih, tidak ada untungnya juga misalnya kami menghambat studi mahasiswa yang non Muslim, ya. Tidak ada kepentingan dan tidak ada gunanya, ya. Kami tetap merawat kebinekaan, ya. Kami tetap menghormati keyakinan, karena itu ajaran kami, menghormati keyakinan kawan-kawan yang non-Muslim. Ya. Tapi kami tidak mencampur adukan keyakinan atau akidah. Islam, Kristen, Buddha, Katolik, ya, Konghucu dan kepercayaan terserah, gitu ya. Tapi kami saling menghormati untuk menjaga harmoni yang sudah terjalin di Unisba. Ya. Unisba terdiri dari berbagai etnis, suku, agama. Tidak pernah ada kejadian syarat. Tidak pernah ada kejadian syarat. Karena itu tadi kami jelaskan kepada mahasiswa, kita adalah Islam wasatonia, Islam yang pertengahan, sehingga menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat alam semesta. Ya, kedatangan Islam itu harus membawa kebaikan bagi alam semesta. Kalau membawa keburukan nggak usah, ya. Saya kira nggak usah ada Islam kalau menjawab keburukan. Nah itu jadi cita-cita Unisba. Jadi kalau ringkasnya begini, Unisba itu perguruan tinggi yang berbasis Islam, tapi tetap menjaga toleransi, tetap menjaga harmoni antar suku dan agama, ya. Dan tanpa diskriminasi, itu yang penting.
tanpa diskriminasi. Tadi saya katakan satu contoh, lulusan terbaik wisuda tahun 2020 adalah mahasiswa statistika MIPA Unisba. Berasal dari etnis Cina dan beragama Buddha. Coba kami halanya kan tidak. Dia memang layak kok mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik dan hadiah ya kalau ada. Jadi tidak karena ini mah non-muslim, udah aja gesekan, tidak ada dalam kamus saya. Semua berkedudukan sama dalam hukum di kampus. Ya. Tidak ada itu ini disingkirkan, ya. Ini ditekan, tidak ada. Ya. Tidak ada kepentingan apapun. Ya, kepentingan Unisba itu adalah memajukan ya belajar mahasiswanya ya, supaya lebih bagus tadi. Jadi Anda yang berasal dari luar Unisba, jangan khawatir Anda akan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Tidak. Ya. Kami akan tetap menjaga dan mengawal aktivitas ini ya sehingga sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi kalau tujuannya mereka belajar ya sudah itu saja tujuannya, ya, jangan yang lain-lain. Nah, sehingga kami menjamin. Jadi insya Allah kalau bulan November kita sudah diperintahkan untuk PTM, mungkin saudara juga harus mengikuti PTM di Unisba. Ya. Nah, itulah ya menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlakul karimah, menjaga toleransi. Jadi pilar Unisba itu sama sebetulnya ya dengan negara. Pilar Unisba itu adalah pertama Undang-Undang 45, Pancasila dan NKRI plus nilai-nilai Islam. Ya, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sudah jangan melihat stereotipe Islam yang lain-lain, ya. Islam yang pertengahan, ya, wasatonia, sehingga kita bisa mengikuti irama, ya, irama musik kemanapun, misalnya umat ini dibawa, manusia ini dibawa, rakyat ini dibawa. Ya. Insya Allah bisa kita ikuti. Dan Unisba, saya selaku rektor, tentu saya closing statement ini, kami menjaga independensi kampus supaya kampus ini tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Ya. Makanya kalau ada demo-demo saya selalu ikut hadir memantau, ya. Karena ya harus benar juga. Nah, itu. Jadi jangan khawatir bahwa di kampus kami berkembang misalnya diskriminatif kepada mahasiswa non muslim, tidak. Tidak. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Itu yang utama. Nah, saya kira itu saja mungkin Bu Prida. Saya jam 11 ini ada acara, jadi tidak bisa lama-lama. Kalau masih ada waktu silakan mau bertanya atau diskusi, terserah lah ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman sudah mendengarkan ya penjelasan Pak Rektor bahwa welcome to Unisba ya, kampus yang membentuk kompetensi, yang membentuk budi pekerti. Nah, jadi ini merupakan ucapan selamat datang juga dari Pak Rektor, karena Pak Rektor pukul 11 sudah harus meninggalkan kita. Saya kira saya berikan waktu kepada teman-teman, silahkan raise hand jika ingin berbicara dengan Pak Rektor, atau dari kolom chat. Atau bisa juga dengan open mic langsung. Silakan. Egi dulu nih, kelihatannya Egi dari tadi sudah mau bicara nih. Silakan Egi. Egi ini dari perkenalan dulu Egi ya, perkenalkan dulu. Siap Bu. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Rektor, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir dalam webinar ini Pak. Perkenalkan nama saya Maria Regindor Civalot, tapi saya biasa dipanggil Egi. Saya merupakan salah satu mahasiswa psikologi dan saya juga mengambil mata kuliah, banyak kuliah di jurusan psikologi Unisba Pak.
Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih Pak, karena baru mengikuti modul Nusantara yang pertama, pertemuan pertama kemarin, tapi kami mahasiswa yang lain datang untuk belajar bersama di Unisba itu sangat di-welcome dengan sangat-sangat ramah, dan kami sangat merasakan keramahan orang-orang Bandung melalui Bu Anita sama Teteh Yolan. Sehingga mungkin Pak, ini aspirasi kami sebagai mahasiswa Pak yang sangat-sangat ingin datang untuk belajar langsung ke Bandung, melihat keindahan Bandung Pak. Apakah bisa dipercepat Pak? Jangan sampai November, mungkin sebelum November itu Pak, karena sudah diperlihatkan oleh Bu Anita sama Teh Yolan keindahan Desa Pangalengan, makanan karedoknya, kemudian kampus Unisba yang sangat bagus Pak, dingin juga karena kami di Kupang panas Pak. Jadi kami sangat ingin merasakan suasana Bandung Pak. Mungkin tadi Kak penjelasan dari Bapak sudah sangat memuaskan keingintahuan kami mengenai Universitas Islam Pak, karena pada awalnya ketika kami dapat saya pribadi waktu mendapatkan informasi bahwa saya dapat di Universitas Islam Bandung, pikiran pertamanya saya, aduh mati ini bagaimana saya bisa membiasakan diri dengan aturan jangan sampai kami dipaksa mungkin dalam tanda kurung Pak nilai-nilai Islam Pak, tetapi puji Tuhan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak Universitas Islam sangat welcome dengan kami dan tidak memaksa nilai apapun. Kami sangat-sangat senang sekali Pak, sehingga kami tidak sabar untuk bergabung dengan Unisba secara langsung Pak. Mungkin dari saya itu Bu Yolan, Bapak dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Egi, mungkin bisa langsung direspon Pak Rektor. Baik, terima kasih Egi ya, Maria Regina dari Kupang. Ya betul, saya juga inginnya termasuk mahasiswa Unisba yang belajar ke kampus lain ya, ke Medan atau ke mana, ke Makassar. Saya ingin tatap muka ya supaya lebih meresapi gitu ya. Jadi tidak hanya main saja, tapi juga bisa mengikuti romantika kuliah di Unisba gitu ya. Ya kita sudah merancangnya begitu Egi ya, bahwa kelihatannya di Bandung perguruan tinggi itu baru akan menyelenggarakan PTM pembelajaran tatap muka itu setelah ujian tengah semester. Saya tanya juga para rektor yang lain ya. Nah, tentu dengan prokes yang sangat ketat ya, walaupun Bandung sudah level 2 gitu ya, tapi itulah mudah-mudahan corona COVID ini cepat berlalu, dan ya mudah-mudahan keinginan Egi untuk kuliah langsung di Unisba, malah ada kampus kami Egi di atas di Bukit Dago ya, itu kota Bandung kelihatan. Ya, ke kota Bandung kelihatan tuh dari sana. Jadi sambil menikmati semilir angin gunung, bisa bakar jagung, bisa memandang semaraknya kota Bandung dengan lampu yang gemerlap. Ya. Nah itu kalau kuliner lah Ibu, nanti Asnita yang mengantar ya, mau apa juga ada. Bandung itu sebulan sekali ganti makanan Egi ya. Gitu ya. Saya saja kadang-kadang tidak tahu tiba-tiba ada makanan baru gitu ya, ternyata sebulan sekali. Jadi silakan Egi ya mudah-mudahan, tapi kelihatannya kalau Oktober belum bisa nih Egi, November kelihatannya lah ya. Masih ada waktu 2 bulan kan, sampai kalau Ibu Asnita tadi bilang Bu Prida sampai Desember. Nah, kamu kan bisa masih 2 bulan di Bandung tuh, kenyang tuh 2 bulan tuh. Ya. 2 bulan di Bandung kenyang dan bisa ya rindu lagi begitu kamu pulang ke Kupang, nanti ingin balik lagi gitu ya ke Bandung. Jadi nanti ya bisa belajar itu kan, kita itu sebagai intelektual harus bisa menerima ilmu itu dari berbagai sumber pembelajaran. Ya. Itu ciri intelektual. Jangan kopoh, kalau bahasa Belanda kopoh itu keras kepala ya. Jangan kita hanya mengandalkan saya ilmunya ingin dari sini saja. Tidak. Ciri intelektual muda seperti Mas saya ini harus menerima berbagai ilmu itu dari berbagai sumber pembelajaran. Ya, itu ciri intelektual.
Jadi kamu tadi ingin belajar Unisba, bagus, psikologi Unisba. Kemudian juga tadi kamu asalnya sudah was-was, takut ada pemaksaan. Tidak ada, ya. Kita yang akan kita kemana adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal, ya. Saudara bisa tanya nanti kalau datang. Saya tidak tahu apakah di fakultas psikologi ada yang non-muslim, tidak tahu. Tapi kalau beberapa fakultas saya tahu ada yang non-muslim dan tidak menjadi masalah. Seperti saya katakan tadi, lulusan terbaik Unisba tahun 2020 itu adalah kawan kita beretnis Cina dan beragama Buddha. Tidak kita hambat, jangan itu, tidak, ya, karena ini akademik, ini ya, akademik. Jadi tidak ada, itu nomor 2 saja, tidak bisa, gitu ya. Karena bunyinya juga kan kalau kita baca transkrip, kalau IPK-nya 4,0 masa dieliminasi kan tidak, gitu ya. Nah itu, jadi kita betul-betul menghilangkan diskriminasi dari jenis apapun, rasia, sara dan sebagainya, ya. Jadi jangan khawatir kalau kamu nanti kuliah di Unisba akan mendapat hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Soal keyakinan, tidak, ya, soal keyakinan. Kita nasionalis, kita juga cinta NKRI, ya. Kita nasionalis, tidak diragukan lagi karena kami namanya juga tadi Ibu Perjuangan Kampus Perjuangan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan dalam bidang pendidikan untuk semua warga masyarakat. Itu aja ya, nanti selamat datang ya, nanti bulan November lah insya Allah, kasih tahu. Kelihatannya Egy mau langsung ke Tasik ini Pak Rektor nih. Tasik boleh, nanti di rumah saya bisa memandang sawah gitu ya. Bisa mancing ya mancing bakar ikan bisa, di kolam saya lah ada gitu ya. Tuh, berapa sih Bu Prida? Ini berapa orang jumlahnya? 29 Pak Rektor, tapi kelihatannya ada beberapa yang masih mencari bentuk seminggu ini. Jadi pertama tadi seperti Egy tadi ya Pak Rektor, ya ada ketakutan, ada semacam ini tepat enggak gitu pilihan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi makanya hari ini kami berinisiatif untuk langsung bertemu Pak Rektor, teman-teman dari seluruh Nusantara, hilang keraguannya ya insya Allah ya. Nah, ini saya jamin lah itu ya. Kalau 30 orang mah tidak akan menghabiskan 100 kg ikan. Siap tuh Egy, siapkan pasukan kita ke Tasikmalaya ya. Jadi begitu nyampai di Bandung nanti kita ini banyak wisata juga di sana ya. Ya. Baik, Pak Rektor, ini satu lagi Pak Rektor di chat ini kebetulan jaringan sedang tidak baik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Nur Latifah dari Universitas Mula Warman. Ingin menanyakan apakah tidak ada kemungkinan modul Nusantara yang didahulukan untuk luring, Pak. Mohon maaf tidak bisa on cam dan on mic sebab jaringan kurang stabil. Terima kasih banyak. Ya, itu Bu Prida lah yang bisa menjawabnya gitu ya. Gitu. Tapi ya tentu saja ini komitmen saja ya, tentu saja ini komitmen bahwa Unisba tentu akan memberikan yang terbaik untuk pembelajaran modul Nusantara bagi saudara-saudara yang mengikuti MBK-nya di Unisba. Tentu itu yang terbaik ya, dan saya akan support apapun gitu ya untuk suksesnya acara seperti ini. Itu mungkin jaminan saja Bu Prida. Siap, jadi kita mengikuti juga aturan pemerintah ya Pak Rektor ya. Jadi karena kan Unisba tidak bisa memutuskan sendiri ya. Mudah-mudahan kondisi di Bandung lebih baik. Jadi Pak Rektor, ini ada 2 skema Pak Rektor di pertukaran mahasiswa Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah modul Nusantara. Di modul Nusantara ini ya pengenalan daerah Pak Rektor, tadi saya mengenalkan karedok gitu ya, mengenalkan makan pindang, pokoknya sudah ada rute lah dari program modul Nusantara. Artinya teman-teman ini diharapkan kecintaan terhadap tanah air semakin meningkat ya dengan program modul Nusantara, bertemu dengan para tokoh. Kami juga sudah mempersiapkan nanti akan ada dialog kebangsaan dengan Prof. Miftah Farid ya, Ketua Yayasan Unisba. Jadi teman-teman bisa melihat juga ya perspektif dari Universitas Islam Bandung bagaimana terkait dengan tadi Islam pertengahan tadi yang dimaksud oleh Pak Rektor. Itu barangkali teman-teman yang lain dari kelompok 2, Ibu Rabiatul Adawiyah.
Cukup Bu, cukup. Cukup. Baik, ini pas sekali Pak Rektor 10.59. Insya Allah kita tadi sudah menangkap pesan-pesan yang disampaikan Pak Rektor. Teman-teman tadi mungkin sudah mencatat juga ya, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Yang pertama, tadi jaminan itu penting sekali ya, bahwa teman-teman akan diterima dengan baik di Universitas Islam Bandung, baik dalam skema pembelajaran, juga modul Nusantara. Tadi Pak Prof. Edi sudah menyampaikan ke teman-teman bagaimana Unisba hadir dalam menyelesaikan ya berbagai persoalan masyarakat dengan upaya penciptaan sumber daya insani yang memiliki karakter yang kuat ya, dari sisi kompetensi dan juga dari sisi komitmen untuk memiliki budi pekerti yang baik. Nah, jadi pilar-pilar tadi Unisba bagaimana ingin dijadikan sebagai kampus perjuangan untuk mengelakkan ya dari persoalan-persoalan kemiskinan, kedangkalan ilmu pengetahuan. Nah, ini saya kira bisa kita pahami dengan baik sekali. Baik Pak Rektor, terima kasih atas kehadiran Pak Rektor. Demikian diskusi kita hari ini meet and greet dengan Rektor Unisba. Mudah-mudahan Pak Rektor sehat selalu ya, teman-teman kita doakan mudah-mudahan Pak Rektor sehat selalu. Terima kasih Bu Dekan, Pak Rektor atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Silakan Pak Rektor. Mangga, sekarang kita acaranya lanjut ke acara bebas ya barangkali ya, karena di sini sudah hadir para PIC. Saya kira ada waktu untuk kita mengklarifikasi kemudian bagaimana teman-teman di Unisba, apakah ada kesulitan atau seperti apa, bisa disampaikan ya. Dan kemudian Pak Denny, punten, daftar hadir Pak Denny. Apakah sudah di... Oke. Di sini saya perkenalkan ada Ibu Sari dan Pak Ahmad Yusuf ya. Pak Ahmad Yusuf dan Ibu Sari adalah bagian kerjasama. Pak Yusuf juga adalah salah seorang PIC MBKM yang ada di Unisba, karena hari ini kami mengundang teman-teman semua hadir di sini, tidak hanya mahasiswa, juga beberapa PIC, nanti bisa saling berkomunikasi ya, terkait misalnya bagaimana dokumen kerjasama. Ini ada Ibu Siti Komalasari yang bajunya warna biru dongker ya. Assalamualaikum. Ini Bu Sari, beliau adalah ini Ibu Sari, beliau adalah Direktur Kerjasama ya, Kepala Bagian Kerjasama Universitas Bandung. Jadi Bu Sari, nanti saya berharap nanti kami punya naskah implementasi kerjasama dengan teman-teman mahasiswa ya. Jadi kita akan ada signing lah ya dengan teman-teman. Tentu saja karena kami berkomunikasi dari modul Nusantara ini langsung dengan teman-teman mahasiswa, maka nanti dengan teman-teman mahasiswa kami akan buatkan nota implementasi ya. Nah, barangkali mau dibuat MOU dengan universitas, mangga nanti Bapak Ibu PIC mungkin bisa menyampaikan ya seperti apa. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, barangkali dari Pak Helmi. Belum kita tutup Pak Helmi. Ya Bu, mengingatkan saja Bu ya, karena memang kan ada beberapa skema ya di PMMDN ini yang modul Nusantara dan juga pembelajaran ya kan. Nah, jadi bagi mahasiswa yang memang ingin mengikuti proses pembelajaran di sebentar. Oke, jadi sekali lagi bagi para mahasiswa yang ingin mengikuti proses pembelajaran di Unisba di luar modul Nusantara ya, yang skemanya itu di luar modul Nusantara, karena modul Nusantara sendiri itu kan dikti ya. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu di web MBKM Unisba gitu ya. Jadi proses pendaftarannya itu melalui web MBKM Unisba.
dan sudah saya share juga di grup ya. Di grup sudah saya share bagaimana prosedur dari pendaftaran di MBKM Unisba. Nantinya setelah terdaftar dan di-approve oleh operator kami, kemudian dipersilakan untuk memilih mata kuliah yang memang sudah ada, yang sudah ditawarkan, ya, yang memang sudah ditawarkan di web MBKM Unisba, dan kemudian melakukan proses perwalian di sana, dan nanti setelah selesai baru akan dilaksanakan proses pembelajaran yang bergabung dengan kelas reguler seperti itu. Tetapi kalau misalkan hanya mengambil modul Nusantara saja, itu tidak perlu mendaftar di web MBKM Unisba gitu. Jadi bagi mahasiswa yang memang istilahnya ingin mengambil pembelajaran di Unisba, karena skema yang diambil di Dikti itu kan ada yang PT penerima, tujuan, dan juga PT mitra gitu ya, yang di Unisba dijadikan sebagai PT mitra atau PT tujuan, dan tentu ingin mengambil perkuliahan di Unisba harus mendaftar dulu, karena nantinya setiap proses pembelajaran itu kan akan terekap, dan juga nilainya itu nanti transkrip nilainya akan ditandatangani oleh Bapak Wakil Rektor 1, dan kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Wakil Rektor 1 untuk dibuka kembali bagi mahasiswa yang memang masih belum mendaftar ya, masih belum mendaftar di MBKM-nya Unisba. Seperti itu mungkin Bu pengumumannya Bu. Jadi sekali lagi yang hanya mengambil modul Nusantara mah nggak perlu gitu ya Bu ya. Tapi yang ingin membelajar ya betul seperti itu, karena ya. Gitu, tanggalnya Bu. Pak Helmi, jangan sampai ketinggalan lagi di terakhir ya. Ketinggalan ya. Ini adalah periode terakhir sekali lagi ya. Tanggalnya ya mohon untuk dicatat, karena untuk proses pendaftaran kemudian nanti proses perwalian itu maksimal tanggal 22 ya, 22 September berarti besok. Dan untuk persyaratannya yang perlu dirampilkan nanti kan di web itu ada melampirkan persyaratan ya Bu ya. Yang pertama adalah surat rekomendasi dari dosen wali atau ketua prodi, dan juga surat keterangan lolos PMMDN yang dapat dari email kalau nggak salah ya, surat keterangan lolos. Jadi surat keterangan dari dosen wali dan juga lolos PMMDN itu satu file kan, ya, dibuat satu file. Kemudian yang kedua transkrip nilai. Ya, itu persyaratan yang kedua, yaitu melampirkan transkrip nilai. Sudah saya umumkan di grup PMMDN yang belum terdaftar ya, yang belum daftar itu sudah saya umumkan ya. Kemudian pas foto ya, pas foto resmi. Buat apa pas foto? Nanti untuk transkrip nilainya yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 1. Seperti itu Bu Frida. Terkait panduannya itu juga sudah saya share di grup PMMDN yang belum daftar ya. Jadi mohon sekali lagi ya, mohon untuk baik itu daring, luring atau apapun itu yang ingin mengambil kuliah di Unisba maka harus melalui web MBKM Unisba. Seperti itu. Kecuali yang hanya modul Nusantara saja tidak perlu daftar di web MBKM Unisba. Itu Bu Frida. Iya. Baik teman-teman, tadi dari Pak Helmi jelas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi. Ini kereta terakhir ya. Tidak ada lagi kereta setelah tanggal 23 nih teman-teman. Jadi yang belum mendaftar mata kuliah tadi tolong keep in touch ya dengan Pak Helmi. Udah lihat ya wajah Pak Helmi ya. Wajah Pak Helmi ini memang mirip mahasiswa ya. Masih mirip mahasiswa ya, tapi udah doktor nih. Dari Pak Ahmad Yusuf barangkali ada yang ingin disampaikan ke teman-teman, mumpung di sini sedang berkumpul juga beberapa PIC, atau dari PIC ingin menyampaikan sesuatu, karena dari Unhas ada prodi yang belum mengizinkan katanya untuk mengambil mata kuliah. Nah, ini Nila Sari, silakan. Nah, kata Nila nih di chat, saya Nila dari Unhas, kan saya hanya ambil modul Nusantara di Unisba. Misalnya nanti sudah ada kepastian luring untuk modul Nusantara, apakah juga harus melampirkan berkas yang disebutkan tadi, atau berkasnya nanti ditentukan sebelum keberangkatan? Yang tanda diterima tadi Pak Helmi. Kan mereka bisa berangkat nih apa? Ya, kan kalau yang hanya mengambil modul Nusantara mah berarti ya apa ya, gimana yang hanya mengambil modul Nusantara berarti itu hanya surat keterangan atau rekomendasi dari dosen wali saja mungkin ya Bu ya.
Ya, Iya, karena iya. hanya mengambil modul Nusantara itu tidak perlu mendaftar di web MBKM Unisba, karena nanti kan mendaftar di web MBKM Unisba itu untuk pembelajaran di luar modul Nusantara seperti itu. Jadi untuk persyaratan perlengkapannya mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut Bu Frida, yang dibutuhkan apa saja mungkin ya. Kalau misalkan luring ya, kalau misalkan itu luring ya, mungkin itu. Karena modul Nusantara sendiri kan memang tidak ada di Unisba, itu kan programnya Dikti gitu ya. Jadi dalam proses pembelajarannya pun ya berarti hanya membuat apa istilahnya surat rekomendasi mungkin dari dosen wali dan izin dari orang tua saja mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Iya, iya. Karena nanti nilainya dikeluarkan sendiri di PD Dikti ya Bu ya. Ada di Spada. Ada di Spada ya, betul. Iya. Tidak dikeluarkan Unisba ya Bu ya. Iya, kelihatannya sepada ya. Kita ini semua sama belajar nilai ya. Jadi kalau nanti ada perubahan juga kita menyesuaikan. Kita juga masih beradaptasi seperti itu, betul. Karena memang modul Nusantara itu tidak ada mata kuliahnya di Unisba, itu kan programnya Spada Dikti, berarti itu di Spada Dikti adanya seperti itu segala sesuatunya, begitu Bu ya. Atau barangkali Pak Yusuf. Kalau saya tidak ada tambahan sih Pak Helmi, cuman tadi betul terkait dengan modul Nusantara itu adalah program terpisah dari mata kuliah. Makanya kenapa kalau misalkan ini tuh misalkan yang 10 SKS, misalkan kan habis itu yang dua SKS-nya itu memang terpisah. Jadi tidak boleh istilahnya tidak tergabung di dalam 10 SKS itu. Nah, makanya nanti nilainya itu langsung dari Dikti ya seperti itu. Dan mungkin terkait dengan persyaratan untuk kalau misalkan sudah luring, persyaratannya itu tidak seperti anak-anak PMMDN yang mungkin harus menyediakan surat ini itu segala macam. Dan itu yang perlu disiapkan itu adalah berkas-berkas untuk pemenuhan keberangkatannya saja begitu ya. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Helmi juga begitu. Gitu saja sih, karena memang terkait dengan modul Nusantara itu hanya terkait dengan konversi saja, gitu aja. Jadi kalau misalnya sudah mengikuti modul Nusantara, terus kemudian sudah ada bukti-buktinya, dan mungkin nantinya itu akan, ya kan selama kalian itu mengikuti modul Nusantara, pastinya nanti ada bukti-bukti berita acaranya dan lain sebagainya, itu jadi bukti bahwasanya kalian itu memenuhi syarat dalam artian sudah memenuhi modul Nusantara begitu. Nanti tugasnya dari PT asal kalian yang tinggal mengkonversi itu juga begitu. Itu saja sih Pak Helmi. Dan Bu Asnita tidak cukup ya. Ya. Oke. Terima kasih. Betul. Sekali lagi saya tegaskan ya, Bu Asnita, khawatir ada yang nanya lagi. Yang hanya mengikuti modul Nusantara tidak perlu mendaftar di web MBKM Unisba gitu, Bu. Kalaupun ada yang misalkan mengambil mata kuliah di Unisba, maka wajib untuk mendaftar di web MBKM Unisba supaya nantinya bisa menggunakan sistem pembelajaran online di Unisba dengan menggunakan e-kuliah. Nanti kan e-kuliah itu menggunakan NPM ya, username-nya itu dengan password-nya NPM-nya juga. NPM itu bisa didapatkan kalau sudah mendaftar di web MBKM Unisba. Seperti itu, Bu. Siap. Terima kasih atas penjelasan Pak Helmi dan Pak Ahmad Yusuf. Ihsan, ada pertanyaan nih Ihsan? Muhammad Ihsan, sudah bergabung ya Ihsan, jangan ketinggalan lagi Ihsan dari Unhas. Ini ada PIC dari Undana, Pak Immanuel Gauru, barangkali ada yang mau disampaikan ke Pak Helmi dan Pak Ahmad Yusuf. Pak Immanuel. Katanya jaringan di sana di Kupang sedang bermasalah ya. Baik Ibu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf. Tadi saya ikut ya, cuma sebentar ya, penyampaian Bapak Rektor, dan saya merasa cukup luar biasa kegiatan ini, ya, modul Nusantara ini. Jadi ini satu hal yang positif bagi kami, untuk anak-anak kami yang kami sudah percayakan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Islam Bandung. Nah, sebelumnya kami sudah ada MOU juga dengan Universitas Islam Indonesia Jogja tahun lalu. UII ya, UII Jogja. Ya.
semoga tahun ini kami juga bisa membuat suatu MOU dengan Universitas Islam Bandung untuk kerjasama di bidang akademik, penelitian maupun kegiatan pengabdian. Ya. Nah, kegiatan ini cukup luar biasa. Anak-anak kita diperkenalkan dengan ciri khas, karakter dan juga kekayaan ya yang ada di Jawa Barat. Nah, saya sebagai Kaprodi ya kimia, tentunya ada anak-anak saya juga yang ikut dalam kegiatan ini. Saya juga ingin ya ikut serta dalam kegiatan kampus merdeka ini. Kalau perlu saya juga ikut ke Bandung ya Bu ya. Siap Pak, siap. Nanti ada Ibu Sari. Waktu itu kita adakan MOU dengan Islam Indonesia, saya juga sempat ke Jogja, ya kami di Jogja juga dengan teman-teman UI, dan mungkin kali ini kalau bisa kita ke Universitas Islam Bandung mengadakan MOU, saling tukar pikiran, kerjasama dan sebagainya. Ya. Jadi kegiatan ini saya pikir baik untuk kita. Nanti Bapak Ibu dari Universitas Islam Bandung kalau mau berkunjung ke Kupang, ya kami siap untuk membantu Bapak Ibu di Universitas Islam Bandung. Kami siap untuk memperkenalkan daerah kami dan sebagainya. Ya. Jadi untuk kegiatan ini bagi kami tidak ada hal yang perlu kami tanyakan lagi, ya Ibu ya. Jadi kami titipkan anak-anak kami dari Prodi Kimia. Mungkin hanya ambil kampus modul Nusantara ya, karena kami ini kimia, jadi kimia saya lihat di Unisba belum ada kimia ya di MIPA-nya, hanya matematika, statistik, farmasi ya. Iya betul. Tidak masalah. Jadi ini kan program pemerintah, program nasional, jadi sangat baik ya kita bisa mengenal Islam Bandung, dari Universitas Islam Bandung bisa mengenal kami di Undana. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, kita bisa saling mengenal. Karena selama ini kami belum tahu begitu banyak ya Universitas Islam Bandung. Kami tahu di Bandung itu ada Pajajaran, ITB, tapi sudah ada Universitas Islam Bandung. Kami lihat ini universitas yang luar biasa. Ya. Dan kami merasa ingin selalu bekerja sama ya dengan Universitas Islam Bandung. Di sini juga ada Fakultas Ekonomi Bisnis ya, di kami juga ada. Ya. Siap, jadi nanti dengan saya. Ya. Jadi kalau Ibu Frida mau MOU ya dengan Fakultas Ekonomi Bisnis di Undana, saya siap untuk menyampaikan ke Bapak Ibu Dekan di FB. Ya. Baik, itu saja, mungkin tidak ada yang kami saya tanyakan. Saya cukup memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Rektor di Unisba, Ibu Dekan ya, Ibu Frida yang telah koordinasi kegiatan ini, Bapak Ibu di Universitas Islam Bandung, terima kasih banyak sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan nantinya kami harapkan sukses ya. Dan anak-anak kita dapat menyelesaikan kegiatan modul Nusantara ini dengan baik. Terima kasih Ibu Frida. Terima kasih sama-sama Pak Immanuel Gauru. Di sini ada Bapak Ahmad Humaydi, PIC dari STKIP PGRI Banjarmasin. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, izin suara saya kedengaran. Terdengar Pak Ahmad. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Bandung yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi kami sangat berharap mahasiswa kami yang kuliah di kampus Bapak Ibu itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi kami juga mungkin berharap nanti insya Allah kalau memang memungkinkan kita nanti berdiskusi juga untuk melaksanakan kerjasama juga. Apakah itu pendidikan, pengabdian, ataupun penelitian. Mungkin itu saja Bu, mungkin nanti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Bu Ahmad. Frida. Ya, Ada silakan. yang ini di chat ada yang nanya terkait Oh iya, iya. keberangkatan luring Oktober. Emang kita menginformasikan Oktober gitu, Be? Saya kurang paham juga. Apakah betul batas keberangkatan untuk luring itu bulan Oktober? Saya belum dapat informasi ini. Saya Egi juga coba. sama, nggak tahu. Egi ini aktif nih, dia Gimana suka ini? ikut FGD PMM selalu ikut. Silakan Egi disampaikan, Egi. Ada berita apa ini, Egi? Coba. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, ini juga kami tidak bisa kebetulan juga baru dapat dengar kabar ini, Pak. Sehingga tadi saya mendengar Pak Rektor kalau misalnya dilakukan pada bulan November, agak khawatir jangan sampai soalnya ada beredar kabar di grup-grup itu katanya batas keberangkatan dari Kemendikbud itu bulan Oktober, Pak. Sehingga kami juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Pak. Mau memastikan saja, Pak. Ya, jadi belum ada keputusan ya kita untuk luring atau tidaknya, karena memang ya tadi ya Pak Rektor juga sampaikan ya kan, luring atau tidaknya itu kan tergantung dari keputusan pemerintah. Jadi kita juga belum memiliki kepastian ya. Jadi jangan dulu berasumsi ya Oktober itu ada terakhir, jangan dulu berasumsi seperti itu ya. Khawatirnya nanti ada kesalahan juga informasi, nanti udah jauh-jauh ke sini ternyata tidak diterima juga di Bandung ya kan, khawatir begitu. Jadi nanti saja tunggu dari kepastiannya ya, kepastian secara pastinya ya dari Ibu dosen modul Nusantaranya gitu ya, dari Bu Frida dan juga dari Bu Atul ya, Bu Robi Atul gitu ya. Jadi kita belum ada kepastian untuk luring ya. Tadi juga kan Pak Rektor juga istilahnya menyampaikan kalaupun memungkinkan, kalau memungkinkan. Jadi bukan berarti udah pasti ya. Nah itu, jadi nanti dimohon bersabar saja, jangan dulu mengambil kesimpulan secara pasti Oktober. Atur nuhun Bu Frida. Siap. Jadi doanya diperkencang ya, Egi. Ibadahnya pagi, siang, malam nih, Egi. Jadi supaya corona cepat pergi dari Bandung. Baik, ini sudah ada dari Universitas Tanjung Pura. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Bapak Ibu PIC, mohon maaf ini saya belum hafal semuanya, barangkali ingin disampaikan ke Pak Helmi, Pak Ahmad Yusuf, ke Ibu Sari. Di kolom chat Ibu Sari sudah menyampaikan nomor telepon ya, jadi bisa nanti barangkali nanti mudah-mudahan ya kalau COVID-nya reda dan Bandung boleh dimasuki gitu ya, kita boleh hadir di Bandung, barangkali nanti mau langsung ya MOU Bu Sari, mangga dengan teman-teman, barangkali PIC ada yang ingin mengantarkan ya mahasiswa ke Bandung, nanti bisa langsung japri dengan Pak dari Udana tadi ya, dari STKIP Banjarmasin. Kemudian ini dari Kalimantan Timur, Mula Warman, Tanjung Pura, Hasanuddin, Islam Makassar, Universitas Kristen Haluoleo, dan lain-lain ya, teman-teman semua. Kelihatannya sudah tidak ada ya, baik di kolom chat dan Bapak Ibu PIC yang hadir di sini. Saya serahkan kembali ke Yolanda. Baik, terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga sehat selalu ya Bapak, Ibu. Semoga cepat luring ya. Kayaknya sudah tidak sabar nih ya, mahasiswa modul Nusantara ini ingin sekali ke Bandung, ingin bertemu Bapak, Ibu sekalian nih, para PIC juga, Ibu Asmita juga. Waduh, kayaknya nggak sabar banget ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bu Asmita selaku moderator sekaligus dosen dari Modul Nusantara Kelompok 1 di Universitas Islam Bandung, serta para PIC terkait MBKM Unisba, dan terima kasih kepada PIC dari perguruan tinggi di seluruh Nusantara yang telah mengikuti kegiatan pada kali ini. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dapat diperoleh oleh mahasiswa modul Nusantara, serta dapat mengedepankan kebinekaan seperti perbedaan keyakinan dan beragam macam budaya di Nusantara lewat lingkungan kampus. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, saudari-saudara semuanya. Saya akhiri dulu. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asnita, Bapak Ibu dari Unisba. Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi. Ya Pak, segera mengantar Egi Pak ke Bandung nanti ya. Siap Ibu Asnita, siap. Mohon izin. Ya siap Pak Immanuel. Hatur nuhun Pak Dede. Ya, izin lab Bu. Iya. Terima kasih Bu, udah puas Bu. Ya, terima kasih Egi, terima kasih Pak Ahmad Yusuf. Sama-sama Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lab ya Bu. Silahkan Bu Sari, hatur nuhun. Jangan lupa yang belum isi ini ya, mungkin di-share di grup aja ya, kayaknya terlambat tadi ya Yolannya daftar hadir. Teman-teman MBKM diingatkan untuk isi kehadiran di Spada Dikti ya, khawatir lupa. Saya belum setting waktunya di Spada Dikti ya. Novi, apa kabar nih? Halo Bu, selamat siang. Kabar baik Bu. Siap. Ini beberapa teman di kelompok kita kemarin kayaknya ada gangguan jaringan. Nanti saya perpanjang ya untuk tugas pertama ya. Saya akan open di Spada. Tolong diupload ya tugas pertama ya dan tugas kedua. Siap Bu, siap. Baik, saya tutup ya semuanya. Pak Denny, hatur nuhun sudah hadir. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya.